Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang ijma. Masailu muhimmatun ialah persoalan-persoalan yang penting. Artinya persoalan-persoalan yang sangat penting berkaitan dengan ijma. Al-ula, adapun yang pertama, al-ijma'u hujjatun fi kulli asrin, ialah adapun ijma hujjatun ialah hujjah dalil fi kulli asrin di dalam setiap masa. Jadi di antara persoalan penting yang berkaitan dengan ijma ini yaitu pertama bahwa ijma itu menjadi hujjah, menjadi dalil di setiap masa. Ketika ijma itu sudah terbentuk pada masa tertentu, maka ijma ini untuk masa-masa berikutnya terus berlaku. Fi kulli asrin, di dalam setiap masa. Innal ijma'ah, sesungguhnya apa ijma? Idza tamma ialah ketika telah sempurna apa al-ijma. Fi asrin, di dalam suatu masa. Ai zamanin, suatu waktu. Fa innahu, maka sesungguhnya apa al-ijma. Yakunu ialah ada apa al-ijma. Hujjatan ialah hujjah, dalil. Ala ahlil asrisani, atas orang-orang masa yang kedua. Waman, dan orang ba'dahum setelah ahlul asrisani. Jadi ketika ijma sudah terbentuk pada suatu masa tertentu, maka ijma ini untuk masa berikutnya terus berlaku. Tidak ada jedanya, terus berlaku ijma ini. Apa dalil legalitas dari ijma ini? Atau dalil kehujahan dari ijma ini? Wa dalilu hujjiyatihi, dan adapun dalil kehujahan ijma. Qauluhu ta'ala ialah firman Allah ta'ala, maha luhur siapa Allah. Wa may yushakikur rasulah, dan adapun seseorang yushakik ialah menentang siapa man ar-rasulah pada utusan, yaitu Nabi Muhammad, mimba dima tabayyana, dari setelah menjadi jelas, lahu bagi man al-huda apa petunjuk, wa yattabi, dan mengikuti siapa man ghairu sabilil mu'minina, terhadap selain jalan orang-orang beriman, nuwallihi, maka membiarkan siapa kami terhadap man, ma pada sesuatu, tawalla yang melakukan siapa man, wa nuslihi, dan memasukkan siapa kami terhadap man, jahannama, terhadap neraka jahannam. Wasaat, dan seburuk-buruk apa jahannam, masiron apa tempat kembali, masiron apanya tempat kembali. Ini adalah dalil legalitas dari ijma, dalil kehujahan ijma. Persoalan kedua, atsaniyatu, adapun yang kedua, hal ialah apakah yushtaratu disyaratkan ingkiradu ahlil asri, apa musnahnya orang-orang masa ijma, orang-orang masa ijma. Ini adalah persoalan kedua. Barusan sudah disebutkan bahwasanya ijma itu menjadi hujjah.
Kemudian, apakah kehujahan dari ijma ini harus disyaratkan atau disyaratkan harus mati semua orang yang melakukan ijma, para mujtahid yang melakukan ijma itu? Apakah disyaratkan mati semua terlebih dahulu, baru ijma itu baru berlaku? Atau seperti apa? Ini. Jawabannya, la yushtaratu tidak disyaratkan fin iqadil ijma'i di dalam terbentuknya ijma wa kaunihi dan adanya al ijma hujatan ialah hujah ingkiradu ahlil asli apa musnahnya orang-orang masa ijma minal mujmi'ina dari orang-orang yang berijma bimautihim dengan matinya al mujmi'in ala sahihi menurut pendapat yang sahih. Jadi terbentuknya ijma itu tidak disyaratkan harus mati terlebih dahulu semua orang-orang yang melakukan ijma, semua para mujtahid yang melakukan ijma. Dan juga agar ijma ini menjadi hujjah juga tidak disyaratkan para mujtahid yang melakukan ijma itu harus wafat terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya ijma itu terbentuk ketika para mujtahid itu sudah melakukan kesepakatan. Apabila para mujtahid sudah melakukan suatu kesepakatan, maka pada saat itu juga ijma terbentuk. Dan pada saat itu juga ijma menjadi hujjah. Nah, ini maksudnya demikian ya. Falawi ijtama'a, maka apabila bersepakat al-mujtahiduna siapa para mujtahid fi asrin di dalam suatu masa ala hukmin atas suatu hukum lam yajuz maka tidak boleh lahum bagi al-mujtahidun wala li ghairihim dan tidak bagi selain al-mujtahidun mukhalafatuhu apa menyelisihi hukum ba'da dzalika setelah itu ijtima ba'da dzalika setelah itu ijtima. Nah, karena terbentuknya ijma ini berlaku setelah para mujtahid melakukan kesepakatan dan kehujahan ijma itu juga berlaku setelah para mujtahid melakukan kesepakatan, maka karena itu ketika ijma itu sudah terjadi, sudah terbentuk, maka ijma ini menjadi hujah kepada semuanya, baik kepada mujtahid yang melakukan ijma maupun kepada selainnya. Karena ini menjadi hujah, maka tidak boleh para mujtahid itu setelah melakukan ijma menyelisihi kesepakatan mereka dan juga tidak boleh bagi selain para mujtahid menyelisihi hukum yang telah disepakati oleh para mujtahid. Ini maksudnya. Ketika ijma itu sudah menjadi hujah, maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyelisihi ijma itu. Wakila dan dikatakan yushtaratu disyaratkan fi hujjiyatihi di dalam kehujahan al-ijma ingkiradul mujtahidina apa musnahnya para mujtahid li jawazi ayyatura karena boleh muncul li jawazi karena boleh muncul li ba'dihim terhadap sebagian al-mujtahidin ma apa sesuatu yukhalifu yang menyelisihi apa ma ijtihadahu terhadap ijtihad ba'dihim ijtihadahu terhadap ijtihadnya ba'dihim fayarji'a maka menganulir atau menarik kembali siapa ba'dihim fayarji'a maka menganulir atau menarik kembali siapa ba'dihim. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kehujahan ijma itu disyaratkan harus para mujtahid yang melakukan ijma mati atau wafat terlebih dahulu. Artinya, ijma itu baru menjadi hujah kalau para mujtahid yang melakukan ijma itu wafat semuanya. Kalau mereka belum wafat semua, maka ijma tidak menjadi hujah. Ijma belum menjadi hujah. Wa makna hadzal qauli tsani dan adapun pengertian pendapat yang kedua ini
annahu ialah sesungguhnya sya'an idza ajma'a ketika bersepakat fuqahaul asri siapa para ahli fikih masa ijma ala hukmi hadisatin atas hukum suatu peristiwa minal hawadisi dari beberapa peristiwa la yuhkamu maka tidak dihukumi bihujjiyati hadal ijma'i apa dengan kehujahan ijma' ini bal melainkan ia beko tetap al-amru apa perkara mauqufan ialah digantungkan hatta yang qoridu hingga musnah siapa mereka fuqahaul asr an akhirihim dari paling terakhirnya fuqahaul asr walidzalika dan karena itu baqaul amri mauqufan atau walidzalika dan karena itu layuh kamu bihujjiyati hadal ijma fa innahu maka sesungguhnya sya'an yakdahu menjadi cacat fi hujjiyatil ijma'i di dalam kehujan ijma' ala hadzal qauli menurut pendapat ini mukhalafatu ba'dil mujtahidina apa menyelisihinya sebagian para mujtahid lima terhadap sesuatu ajma'u yang telah bersepakat siapa al-mujtahidin alaihi atas ma au mukhalafatu man atau menyelisihinya orang wulida yang dilahirkan siapa man fi asrihim di masa al-mujtahidun di masa al-mujtahidin walam yuwafiq dan tidak sepakat siapa man ala ijma'ihim atas ijma'nya al-mujtahidin. Jadi menurut pendapat yang kedua, ijma' itu baru menjadi hujah apabila semua para mujtahid yang melakukan ijma' itu wafat. Nah, cabang dari pendapat ini melahirkan persoalan lain. Apa itu persoalannya? Yaitu kalau ijma itu belum menjadi hujah sampai semua para mujtahid yang melakukan ijma itu wafat semua, maka boleh bagi mujtahid itu menarik atau menganulir pendapatnya. Atau juga menyelisih pendapat yang telah sebelumnya sepakati. Dan boleh juga orang yang lahir di masa para mujtahid yang melakukan ijma itu untuk berbeda pendapat. Berbeda pendapat dengan catatan dia sudah mencapai level mujtahid juga. Dia sudah level mujtahid. Awalnya dia seperti ini gambarannya. Mukhalafatu man wulida fi asrihim walam yuwafiq ala ijma'in. Misalnya pada suatu masa ada 5 mujtahid yang melakukan ijma. Kemudian sebelum 5 mujtahid ini wafat semua, ada yang lahir. Nah, kemudian orang yang lahir ini kemudian besar-besar belajar sampai menjadi mujtahid. Nah, kemudian yang terakhir ini yaitu yang orang yang dilahirkan dan baru menjadi mujtahid ini memiliki pendapat yang menyelisih terhadap kesepakatan 5 mujtahid ini. Maka ini boleh berdasarkan pendapat yang mensyaratkan ijma itu baru menjadi hujah dengan wafatnya semua para mujtahid yang melakukan ijma. Sementara kalau mengikuti pendapat yang pertama, yaitu yang tidak disyaratkan inqirat, yaitu tidak boleh bagi siapapun ya untuk menyelisihi ijma dan tidak boleh bagi para mujtahid yang melakukan ijma itu untuk menarik kembali pendapatnya atau menyelisihi ijma yang telah disepakati. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.